anime ini sangatlah bagus. Cuman gue nggak tahu bagaimana orang-orang ingin membahas dari anime yang akan gue bahas di video kali ini. Dan semoga teman-teman bisa menikmati apa yang sudah gue ucapkan. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue CRY. Dan terima kasih juga telah menonton video ini. Jadi sesuai judul aja yang pernah gue sampaikan. Kapan gue sampaikan? Yang ingin gue sampaikan adalah sesuai judul aja. Dan dengan thumbnail yang telah teman-teman baca. Clickbait atau bukan, ya suka-suka aja gimana sih meresponnya. Jadi salah satu anime yang ingin gue bahas itu adalah anime yang juga banyak sekali dikomentarin di channel ini, yaitu Yosuga no Sora. Kalau ada yang nanya lagi, bang, kenapa ilustrasinya harus ngeliatin My Anime List terus sama Desktop NT? Karena copyright. Kemarin tuh gue bikin review anime Naruto sama One Piece kan, atau perkiraan di One Piece, copyright kan, yang ada kena tegur gue. Udah sejak kena tegur tuh gue langsung takut langsung kena takut kan. Kalau dapat teguran lagi hilang nih channel gitu. Mending gue dari sekarang main aman aja, biarpun dibilang video gue bakal membosankan gitu. Yang penting kan gue sudah berkata tutur kata dan memberikan alasan. Oke, kalau kita membahas anime Yosuga no Sora, kita harus membahas kembali tentang kisah siskon brokon yang sangat kental. Anime ini dirilis 10 tahun lalu di tahun 2010, diproduseri oleh studio yang sekarang ini ngegarap Oregairu Season 3, dan hasilnya pun tidak bagus itu. Ya, kayaknya nanti di video review tentang Oregairu itu isinya marah-marah doang sih. Kalau misalnya banyak yang berkata, itu anime kok ratingnya cuma 6 bang, berarti animenya jelek. Yaps, animenya itu sama sekali nggak jelek, gue juga penasaran. Hanya saja bagi teman-teman yang nonton, ini adalah anime semi-H ya, semi-H. Berarti ada mantap-mantapnya? Iya, ada mantap-mantapnya, dan setiap episode lagi. Tapi kenapa anime ini tuh ingin sekali gue bahas adalah, kalau kita mengesampingkan yang namanya mantap-mantapnya, kita akan mendapatkan sebuah cerita yang bener-bener sinkron sekali dengan kehidupan kita. Kalau misalnya gue ingin ngasih tahu sinopsisnya, itu adalah tentang kakak beradik kembar yang dimana adiknya itu punya penyakit. Mereka itu orang tuanya kecelakaan lalu sudah tidak ada lagi. Mereka pindah ke sebuah desa di mana mereka pernah tumbuh bersama, dan di sana mereka menulis lagi cerita kebersamaan tentang kisah mereka berdua yang dibalut dengan percintaan yang sangat kental dan juga pengkhianatan yang sungguh tak berarti. Yap, melankolis banget kan. Itu sebenarnya sinopsis dari mana itu gue nemu. Tapi yang ingin gue bahas di sini adalah, kalau teman-teman pertama kali menonton anime ini, teman-teman gak akan berpikir kalau ini anime yang seperti itu. Maksud gue semi-H ya. Di openingnya saja, ini salah satu opening yang paling gue sering putar sepanjang sejarah hidup gue sebagai seorang weeaboo. Gue aja ketika pertama kali nonton itu di tahun 2012, itu sekitar 8 tahun yang lalu. Yang nanya umur gue berapa, 20 ya. Jadi gue dulu masih bocil banget nontonnya anime. Dan itu gue pulang sekolah sekitar jam 2. Download nih anime pakai IndiHome waktu itu kan. Enggak sih, downloadnya malamnya download. Waktu itu kan gak ada batch-batchan, gak ada namanya tim batch tuh, file batch tuh gak ada. Dan juga ukurannya masih kecil, sekitar 40-50 MB untuk 480p, formatnya pun masih VLV. Jadi waktu itu gue downloadnya pakai pakai Telkom yang bukan IndiHome ya. Zaman dulu IndiHome-nya tuh nggak ada. Ketika gue pakai Telkom, speed downloadnya cuma 30 KB, jadi satu episode itu nunggu setengah jam. Jadi gue sambil download sambil nonton zaman itu kan, pulang sekolah download satu episode sambil nonton sambil download. Jadi pertama kali gue nonton ini, wow, kata gue, ceritanya bagus banget sih di awal itu. Dan juga yang namanya kesan dari dramatisnya tuh kena. Gue yakin kalau teman-teman tuh nontonnya pasti terharu sih, pasti merasa, ceritanya bagus loh. Kita mengesampingkan semi-H-nya itu. Gue kasih tahu dari awal, kita kesampingkan dulu yang H-H-nya. Kita fokus aja kenapa gue mengatakan ini anime itu anime bagus. Pembawaan dari karakter masing-masing itu sesuai banget dengan bagaimana mereka melakukan sebuah ekspresi. Ketika gue nonton episode 1, gue harus ngasih tahu kepada seluruh teman-teman gue, ini anime bagus. Jadi waktu itu kan langsung buka Facebook bilang, gue bikin status, wow, anime ini bagus banget. Zaman itu tuh gue masih nggak masuk grup wibu apapun kan, bahkan nggak pakai Ohayo gitu, nggak pakai Watashi gitu, nggak pakai Boku no Psicotes gitu, nggak. Waktu itu tuh masih nggak ada grup-grup anime seperti sekarang yang ada tuh grup-grup meme ya. Biarpun waktu itu baru booming juga. Nonton episode 1 oke lah. Episode 2 udah mulai aneh nih. Kenapa
terbuka banget, gak ada sensornya, jadi udah kelihatan bagian atasnya kelihatan kan, bagian bawahnya nggak mungkin dilihatin sih. Episode 3 nah itu yang akan gua simpulkan ya. Jadi di episode 1, 2, dan 3 itu 1, 2 aja itu udah ceritanya sudah sangat bagus sih, tapi ketika masuk ke episode 3 ternyata ada adegan mantap-mantapnya gitu. Lalu ketika masuk ke episode 4 kok ceritanya kesannya mengulang gitu. Jadi ketika gua tilik lagi, ini tuh memang router anime. Jadi anime yang diambil diadaptasi dari sebuah visual novel dengan judul yang sama. Jadi setiap 3 episode dia tuh ceritanya kayak balik lagi gitu loh, kayak mengulang. Jadi rute ini selesai, ulangin lagi, rute ini sama cewek ini selesai, balik lagi, rute sama cewek ini selesai, balik lagi. Tapi itu memang sebuah hal yang bikin kita pusing ya. Terakhir kali gue nonton anime itu Amagami dan juga Siren. Ya, 2 anime itu juga sama-sama bagus dan tidak ada mantap-mantapnya Tapi kalau kita kembali lagi ke Yosuga no Sora atau In Solitude Where We Are Less Alone, di kesendirian dimana kita hampir sendiri. Gue juga bingung sama judulnya ini. Sendiri-sendiri, solitude sendiri, alone sendiri. Tapi solitude tuh perasaan ya. Jadi lu di tengah keramaian tapi merasa sepi sendirian ya, itu solitude. Tapi kalau alone ya beneran sendiri, nggak ada siapa-siapa. Lanjut lagi, kita akan membahas anime ini. Openingnya itu sangatlah menyentuh hati gue, apalagi liriknya itu, wow. Suara dari penyanyinya juga wow. Rekomendasi gue silakan dengerin lagunya dulu sampai 5 atau 10 kali. Kalau sudah suka langsung nonton animenya, pasti kan terbawa sama suasana. Kalau bisa sih dengernya sambil baca lirik terjemahan bahasa Indonesianya supaya lebih memuaskan aja untuk menikmati animenya. Lalu ini anime memang router. Jadi router bukan mesin buat internet ya, bukan mesin wifi. Maksud sini adalah ketika sudah mencapai episode berapa gitu nanti ceritanya kayak reset gitu. Sebenarnya gue bingung juga ngejelasinnya bakal gimana. Kalau teman-teman nonton pasti bingung, loh kok ceritanya kayak ngulang gitu. Ya bukan ngulang, emang ganti rute atau ganti cewek ya, ceritanya ceweknya udah berubah lagi. Nah dari situlah gue mendapatkan sebuah yang namanya kesimpulan bahwa ini punya banyak sekali rute. Sehingga setiap karakter di anime ini tuh mendapatkan jatah cerita yang romantis-romantis, manis-manis, biarpun ada mantap-mantapnya gitu. Kalau kita menilik lagi dari drama yang telah diberikan, ini anime itu ternyata sungguh bagus dari sisi drama. Kenapa? Karena dari semua cerita yang disajikan itu selalu muncul konflik di sela-sela, dan konflik itulah yang menjadi nilai jual utama dari anime ini. Ketika konflik itu selesai dan bagaimana mereka menyelesaikannya dan bagaimana kesan terharunya, kita akan diberikan adegan wena-wena, dan itu yang merusak sebenarnya sih. Itu sebenarnya merusak sekali, tapi karena ini diambil dari ROJ ya itu sudah sewajarnya gitu. Rating 6 ini pasti cuman gara-gara ada adegan gitu doang. Kalau nggak ada, gue yakin sekitar 7,8 atau 8,1 itu menjadi rating yang pantas untuk anime ini. Ingat, gue di sini hanya ingin memberitahu kepada kalian, ini anime bagus serta mengesampingkan dari sisi mantap-mantapnya. Karena ceritanya itu dibawa dengan sangat apik. Kenapa gue bilang sangat apik? Itu karena peran adik kakak di sini tuh kental ya. Brokon Siskonnya tuh kental. Dan juga cerita itu jelas. Jadi nanti dikasihkan namanya flashback, penjelasan-penjelasan. Gak ada yang membuat kita bingung dalam artian kok kayaknya ada yang kurang dari anime ini. Kita nggak akan berpikir seperti itu. Dan itukah. Oke, 8 menit. Biasanya gue nggak sampai 10 menit dalam buat video. Jadi kesimpulan apa yang bisa gue berikan sambil teman-teman memandangi desktop gue itu adalah 1. Anime ini tuh bagus kalau kita mengesampingkan sisi H. Yang kedua, anime itu tuh cocok bagi teman-teman yang mohon maaf broken home atau cuma hidup bersama 1 atau 2 orang. Yang ketiga, animenya itu cocok sekali kalau teman-teman mencari anime dengan konsep school komedi drama. Yang keempat, jangan nonton anime ini bareng keluarga, apalagi sama saudara ya, takutnya kayak di animenya itu. Yang kelima, Kiss Exist itu nggak sebagus anime ini. Jadi jangan apalagi membandingkan ya, Kiss Exist di Yosuga no Sora itu sama ceritanya mirip-mirip lah, beda. Nanti Kiss Exist akan gue bahas lagi di video gue berikutnya. Biarpun tuh sama-sama anime zaman kapan gitu ya. Oke.
Ketika gue selesai memberikan kesimpulan, artinya gue akhirin video gue sampai di sini. Terima kasih sekali bagi yang sudah menonton. Gue berharap teman-teman tidak bosan dengan apa yang telah gue sampaikan di setiap video yang gue publikasikan ke channel YouTube ini. Oke, itu sekian dari gue. I'm CRY and see you next time.